baru dia di atas tenang. Jadi yakin Vanessa di atas belum tenang gitu, karena beberapa 2 hari sebelum hari ulang tahun gala juga Mayang didatangi di dalam mimpi sama Vanessa, dan mimpinya itu pesannya 2 hari sebelum ulang tahun gala Vanessa itu pakai baju putih, wajahnya sedih, terus pesan ke Auntinya, ke Mayang, tengok gala. Harta dan harta bendanya Vanessa yang masih belum sampai di Dedi, masih dikuasai oleh keluarga sana, itu juga pasti nangis Vanessa, ya kan? Harusnya kan beberapa baju-bajunya atau beberapa benda-benda yang bisa diberikan ke Mayang, tapi sampai saat ini belum. Kok kayaknya Pak Dodi kasihan banget ya weh, sampai baju-bajunya Mayang pun harus mengharapkan bajunya Vanessa. Ini sebenarnya Vanessa yang nggak tenang atau Pak Dodi yang nggak tenang sih? Flashback lagi di mana dulu Vanessa hamil di luar nikah dan tidak disetujui, dan kalau dilihat captionnya itu ya Dedi membenarkan gitu, bukannya menutup membuka aib, tapi memang hewan apa yang mulutnya puki? Emang ada hewan mulut puki? Ada dong. Dodi kuk kemari guguk, ayo lari. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini seperti biasa saya akan mereaksi beberapa buah video. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan postingan dari Atta Halilintar yang justru menuai kontroversi, di mana ia merepost kembali video ataupun foto dari Vanessa Angel yang mengatakan bahwa Vanessa Angel hamil di luar nikah atau sebelum nikah. Namun hal itu di video yang lainnya kita sudah menyaksikan bahwa jauh sebelum itu sudah ada klarifikasi dari almarhum Vanessa Angel bahwa memang ia telah menikah siri lebih dulu, kemudian hamil dan menikah secara resmi. Namun sangat disayangkan hal senada yang diutarakan oleh Atta Halilintar tersebut dalam postingannya justru diterima baik oleh orang tua kandung atau ayah kandung dari Vanessa Angel, yakni Dodi Sudrajat. Menurut Dodi Sudrajat, bahwa postingan dari Atta Halilintar itu tidak salah. Jadi seolah-olah Dodi Sudrajat membenarkan postingan dari Atta Halilintar tersebut. Ketika mendengar pernyataan dari Dodi Sudrajat yang membenarkan pernyataan Atta Halilintar, maka reaksi netizen pun mulai berkembang. Banyak netizen yang sangat menyayangkan statement yang dikeluarkan oleh Dodi Sudrajat. Karena bagi netizen, tidak sepantasnya seorang yang namanya orang tua ya, justru harusnya membela anaknya atau menutup aib anaknya, tetapi justru tidak berlaku bagi seorang Dodi, yaitu mengumbar aib anaknya sendiri atau membenarkan pernyataan seseorang yang mengumbar aib anaknya sendiri, bahkan anaknya sendiri tersebut telah tiada atau telah meninggal. Dan memang masih banyak sekali statement atau pernyataan dari para netizen yang cukup kesal atau kecewa dengan ungkapan atau pernyataan dari Dodi Sudrajat tersebut. Seperti apa kekesalan dari para netizen atas statement atau pernyataan dari Dodi Sudrajat, ayah dari almarhum Vanessa Angel tersebut? Mari kita saksikan video-videonya. Baru dia di atas tenang. Jadi yakin Vanessa di atas belum tenang gitu, karena beberapa 2 hari sebelum hari ulang tahun gala juga Mayang didatangi di dalam mimpi sama Vanessa, dan mimpinya itu pesannya 2 hari sebelum ulang tahun gala Vanessa itu pakai baju putih, wajahnya sedih, terus pesan ke Auntinya, ke Mayang, tengok gala. Ada aja drama lu. Sebenarnya yang nggak tenang ini Anda atau almarhumah Vanessa?
Tapi mungkin sih almarhumah Vanessa nggak tenang di atas karena lihat kelakuan bapak sama adiknya seperti ini. Kalau lihat kehidupan anaknya Gala, pasti almarhumah Vanessa bahagia banget karena Gala dirawat oleh om sama tantenya sama oma opanya dengan baik dan benar. Gue bukan siapa-siapanya Gala atau siapa-siapanya Fuji, cuman gue kesel aja, sumpah. Gregetan, mulut gue gatel. Umur udah tua Dot ya, kalau masih bisa diperbaiki, perbaikilah. Kita nggak tahu loh kita bisa hidup berapa lama lagi. Masih ada hal-hal positif yang bisa dilakuin gitu loh. Masa iya kita hidup dihujat, meninggal pun kena hujat. Emang mau? Kagak mau kan? Ayo perbaiki sekarang, mumpung masih ada waktu loh. Harta dan harta bendanya Vanessa yang masih belum sampai di Delhi, masih dikuasai oleh keluarga sana, itu juga pasti nangis Vanessa, ya kan? Harusnya kan beberapa baju-bajunya atau beberapa benda-benda yang bisa diberikan ke Mayang, tapi sampai saat ini belum. Kok kayaknya Pak Dodi kasihan banget ya weh, sampai baju-bajunya Mayang pun harus mengharapkan bajunya Vanessa. Ini sebenarnya Vanessa yang nggak tenang atau Pak Dodi yang nggak tenang sih? Menunggu turunnya harta warisan. Setauku kalau seandainya orang tua meninggal, pastinya harta warisannya dijatuhkan kepada anaknya, kecuali dia nggak punya anak, baru dibagi-bagi ke saudara-saudaranya. Tapi mungkin orang pasti bertanya, mana mungkin baju Vanessa dihibahkan ke anaknya, sementara Gala kan laki-laki gitu. Sebenarnya bisa loh, tapi dengan cara lain, seperti di pre-love, dijual gitu kan jadi duit tuh. Bisa menyambung kehidupannya anaknya si Gala. Tapi itu pun kalau misalkan memang butuhnya terdesak gitu kan. Tapi nggak mungkin terdesak lah, karena si Fuji kan mati-matian kerja untuk Gala. Cuman yang jadi sedih, perkataannya masih dikuasai oleh keluarga sana katanya. Nggak dikuasai kok, dijaga. Lagi pula kalau dikuasai pasti kita lihat Fuji pasti pakai barang-barangnya Vanessa. Ini enggak kan, kita nggak pernah kan ngeliat dia pakai entah bajunya pun gitu, nggak pernah kan. Jadi kalau seandainya Mayang kurang baju Pak Dodi, kurang pakaian, belilah. Kan sudah banyak tuh endorse dari Munruir. Vanessa menangis di sana katanya. Tahu dari mana Vanessa menangis? Entah pun Vanessa bahagia karena dia melihat anaknya dirawat dengan baik oleh keluarga Pak Haji Faisal. Padahal hartanya nggak seberapa kan weh, tapi itu aja yang dibahas. Tepuk jidat. Kalian tenang di sana. Mama sama papa, adik-adik kamu akan menjaga anak kamu seperti mama menjaga kamu waktu kecil sampai kamu dewasa. Jadi kami akan selalu menjaga Gala, akan membuat hati Gala senang. Kami akan merawat Gala seperti apa keinginan kalian. Jadi seandainya mama sama papa merawatnya, kan nanti dibantu sama adik-adik kalian biar dia itu bisa juga teknologi segala macam. Pokoknya apa impian kalian akan kami wujudkan sekeluarga. Itu aja doa kami. Ditanya soal alasan unggah masa lalu Vanessa Angel, begini reaksi Atta Halilintar. Atta Halilintar akhirnya bertemu awak media usai dirinya ramai jadi perbincangan lantaran mengunggah tulisan soal masa lalu Vanessa Angel. Sang YouTuber muncul bersama istri Aurel Hermansyah dan anaknya Amina dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 12 Agustus 2024. Usai acara, Atta Halilintar langsung dihampiri wartawan untuk diwawancara. Sayangnya, ayah dua anak tersebut langsung berlalu dan bungkam ogah menjawab pertanyaan awak media. Atta Halilintar jalan terlebih dahulu sambil menggendong Amina, sementara Aurel Hermansyah berada di belakang seraya meraih bahu suaminya. Suami istri tersebut menunduk menghindari sorotan kamera. Atta dan Aurel fokus berjalan ke mobil mereka sambil dikawal beberapa penjaga. Saat masuk mobil, Atta Halilintar tetap bungkam, sementara istrinya sempat mengucapkan maaf dan terima kasih kepada awak media. Maaf semuanya, makasih ya, ujar Aurel Hermansyah dari dalam mobil. Di sisi lain, Asanti sebagai ibu mertua Atta Halilintar sudah menanggapi soal hal yang ramai tersebut. Asanti yakin anak dan menantunya pasti tak ada maksud membuat konten untuk menjelekan Vanessa Angel dan keluarganya. Aku yakin keluarga intiku tidak punya sifat yang ada menyindir orang lain atau menulis status yang kayak gitu. Seharusnya kita tidak seperti itu ya. Yang aku yakin dari anak-anakku, ucap Asanti. Sebagai informasi,
Atta Halilintar mengunggah ulang sentilan warganet soal isu Vanessa Angel hamil duluan. Kala itu dia menuliskan komentar turut mendoakan almarhumah yang juga merupakan temannya. Unggahan tersebut membuat suami Aurel Hermansyah tersebut ramai dicibir. Banyak yang menyayangkan sikap Atta karena dianggap kurang bersimpati. Apalagi karena Vanessa dan suaminya, Bibi Andriansyah, sudah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik sama gue. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bungkam saat dikejar wartawan mengenai postingan story-nya tentang almarhum Vanessa Angel. Disindir netizen, namanya melejit lagi. Ini yang dia suka. Bisa aja netizen. Baca sendiri netizen. Lucu-lucu ya komentarnya. Ini video pertama kemunculan Atta Halilintar. Atta tidak memberikan pernyataan sedikit pun dan langsung pergi dikejar-kejar wartawan. Kalau kata netizen, viral lagi katanya. Juga aku baik-baik aja, katanya ini, katanya medianya aja mungkin pengen kita berantem, katanya gitu. Karena aku baik-baik aja, aku cecetan, aku maaf-maafan, malah kayak Mas minta maaf, oh enggak udah kelar kok Mas, karena aku memang waktu itu udah sampai semuanya udah beres gitu, maksudnya walaupun mau timku juga tetap aja lah aku yang minta maaf, mau apa aku mah yang penting baik-baik aja, aku nggak akan ada balas-balas harus ngomong gimana, aku pokoknya hidup penuh damai, saling maafkan. Kalau soal itu aku bisa jawab sekarang, jadi doain aja ya. Nah kan sudah nggak bisa lantang lagi sekarang berbicaranya. Makanya kita itu sebagai manusia biasa jangan suka mengumbar aib orang lain, karena aib diri kita sendiri aja sudah ditutupin Allah. Kenapa kita harus mengumbar aib orang lain? Kalau yang kita bicarakan benar, itu akan menjadi gibah. Tapi kalau yang dibicarakan itu tidak benar, itu akan menjadi fitnah. Sekalipun itu benar ataupun tidak benar, apa untungnya kita menggibahin orang, apalagi ya mengumbar aib orang, apalagi mereka yang kamu umbar itu sudah menjadi almarhum ya. Wah, ini contoh yang tidak baik untuk keluarga kamu, untuk anak kamu ya. Sebagai apa ya, sebagai penonton gitu ya, sebagai penyuka ini berita, kayaknya lebih bersimpatik deh kepada mereka yang kamu hujat dan kamu umbar aibnya daripada harus mendoakan kamu gitu ya, yang sudah melakukan mengumbar aib orang lain ya. Allah tuh maha adil, Allah tuh maha bijaksana, dan Allah tidak tidur. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Saya kirim itu, saya kirim ke timnya Pak. Terus begitu saya lihat, saya kirim. Dengan pertanyaan apa? Tidak ada pertanyaan, saya kirim aja videonya. Karena jam 10 lewat, lebih dari jam 10 malam itu. Karena saya undang-undang, ini kan disambung-sambungkan bisa nyambung. Tapi saya nggak berseuzon. Oke lah, saya kirim aja. Apakah jawabannya? Jawaban timnya. Ternyata nggak ada jawaban timnya. Ya sudah. Tapi besoknya udah dihapus katanya. Nah, besoknya sudah dihapus katanya. Saya nggak begitu pasti juga sih ya. Apa saya dengar penyebabnya kenapa? Iya, penyebabnya dihapus kenapa nggak tahu. Tapi orang udah keburu copy kontennya itu, jadi tetap rame gitu ya. Kalian kenal nggak sama orang yang satu ini guys? Ya pasti tentu kenal lah ya guys. Nah inilah Atta Halilintar sebelum dia terkenal guys. Nah jadi ini semuanya fakta ya menurut netizen juga tuh. Katanya uang itu bisa merubah segala-galanya. Namun yang aneh di sini, Aurel kenapa ya bibirnya guys? Kalian tahu nggak? Kalian komen ya. Sebentar. Sebenarnya Dodi Sudrajat ini ayah kandungnya, ayah angkatnya, atau ayah tirinya dari almarhum Vanessa Angel. Kenapa dia seolah-olah menyetujui tentang status yang telah direpost oleh Atta Halilintar, bahwa seandainya ini aib yang memang benar adanya, bahwa Vanessa Angel itu
dia hamil di luar nikah. Vanessa Angel itu pernah ada di salah satu podcast Dodit Mulyanto, dan dia mengatakan bahwa dia itu sudah menikah siri dengan Bibi Ardiansa. Bapak ini kan salah satu ketua dari geng Mundur Wir. Nah, Bapak harus mundur, Pak. Jangan maju. Minggir, Wir. Orang tua yang udah renta dilarang ikut campur. Minggir, Wir. Ini lama-lama tren mundur wir jadi aneh ya. Dibuat di beritanya sindir menyindir. Apa benar mereka sindir menyindir? Atau sebenarnya netizen cuma pengen mempanas-panasin suasana? Tapi apapun itu, kita di sini bukan mau julitin ya. Kita cuma pengen ikut-ikutan buat happy-happy aja. Tentang tas kroko, siapapun pemilik tas kroko itu, emang apa hebatnya sih punya tas kroko? Tas kroko itu kan terbuat dari kulit buaya. Kamu senang nenteng-nenteng buaya, apalagi buaya darat. Bagus lagi tas kresek, banyak muatannya. Kalau tas kresek, kamu bahkan bisa masuk ke dalamnya cuy. Terus keluarga cemara, tahu nggak sih apa arti cemara itu? Keluarga cemara itu identik dengan keluarga yang utuh dan bahagia. Terdiri dari satu ayah, satu ibu, dan anak-anak. Entah 2 orang, 3 orang, yang penting bahagia dan utuh. Nah, bisa dilihat kan siapa tuh yang inisial keluarga cemara. Cocoknya di keluarga yang mana ya? Di saat orang lain menutupi aib anaknya, Dodi sebagai ayah almarhum Vanessa Angel justru malah membenarkan semua isu itu. Dirinya mengatakan jika Vanessa memang hamil di luar nikah, padahal sebelumnya mereka sudah klarifikasi tentang isu miring tersebut. Sebelum melakukan resepsi Vanessa dan habis sudah menikah siri, dan saat gelar resepsi Vanessa memang sedang hamil. Namun netizen merasa geram dengan ucapan Dodi, seperti tak punya perasaan malah membuka aib anaknya sendiri. Hi guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atta Halilintar singgung Vanessa Angel hamil di luar nikah. Haji Faisal beri reaksi menohok. Saya sangat kecewa. Nah, maksud gue tuh ya, sebagai orang tua tuh wajib ngebela anaknya. Wajib gitu, apalagi itu udah almarhum ya. Dan anaknya walaupun menantu almarhum dijelek-jelekin ya wajib gitu loh. Jangan kayak yang sebelah. Apa namanya? Vanessa katanya hamil di luar. Itu si Paji. Kayak sindiran itu. Bagi saya sih sudah selesai. Itu kan sudah masuk. Saya nggak perlu lah di apa ya, disebut juga kurang sudah berlalu, sudah jauh lah. Dan lagi juga masalah-masalah seperti itu seharusnya kalian nanyanya ke pihak yang yang mengkomentari atau dia komentar atau posting. Saya nggak paham nih. Postingan si Paji ini. Ya, aku izin. Nah, ya, kalau seandainya dia memposting, ya kamu harus nanyanya kepada pihak yang memposting. Pasti tujuannya apa sih, maksudnya harusnya nggak tanyakan. Tapi kan Atta sendiri dibilang nggak punya empati nih kan. Maksudnya nggak punya empati mungkin terhadap almarhum. Mungkin Paji seperti apa sih? Karena memposting hal tersebut. Hal tersebut kan padahal kan udah kejadian itu cukup lama gitu. Ya kalau soal itu harus kembali. Saya kan belum pernah mendengarkan dia. Apakah dia pernah menyampaikan statement seperti itu? Pernah nggak dia menyampaikan statement? Tidak menyampaikan sih, cuma kan dia dari repost postingannya itu kan, jadi netizen beralasan kok tidak punya empati gitu Bang. Ya gimana ya, saya nggak bisa juga mengomentari kalau hal-hal yang tidak jelas ya, yang tidak pasti ya, kurang tepat juga. Nanti takutnya kemana lagi arahnya. Harus ya saya rasa harus kalian tanyakan ke dia terlebih dahulu. Kalau memang pasti keadaannya seperti itu atau bagaimana, saya baru bisa mengomentari. Kalau enggak itu kurang tepat juga ya. Kenapa jadinya nanti saya berseuzon jadinya. Tapi kalau keluarga sendiri, kalau hal yang kayak begini gimana sebenarnya menyikapi? Mungkin dari Ai, Puji yang kayak begini suka ngobrol gak sih misalnya postingan-postingan seperti itu? Enggak sih, bagi kami hal-hal itu enggak ingin terlalu jauh menanggapi dan tidak perlu rasanya kita. Karena sayangnya kita sejauh ini baik-baik saja dan kita rasanya tidak punya masalah dengan orang lain, dan kita menjalani itu dengan suasana nyaman aja ya, tenang aja ya. Kalau ada yang berkomentar begitu ya
saya nggak ingin menanggapi ya. Karena pertama sekali ya, seperti tadi kita nggak ingin bermasalah sama orang. Terus yang kedua, tujuan pastinya belum tentu juga ke kita. Apakah tujuannya itu memang jelek atau bagus? Saya nggak bisa memastikan juga. Jadi sehingga kami tidaklah dalam membicarakan. Tapi ada sempat mungkin maaf Haji, ada sempat rasa kecewa mungkin memang di tengah itu satu membela, mungkin itu mengingatkan netizen jangan bahas-bahas seperti itu. Tapi Pak Haji sendiri sikapnya seperti apa sih mungkin? Iya, kalau dia umpamanya dia menyampaikan seperti itu kan berarti niatnya baik kan begitu ya. Tapi ya kembali lagi kepada kalau baik seperti saya sih alhamdulillah itu aja. Kalau tidak baik ya saya astagfirullah aja, itu aja sih. Jadi memang saya nggak ingin berpanjang-panjang persoalan tentang itu gitu. Sudah selesai bagi saya sih sebenarnya. Tapi kalau sedih nggak sih ketika ada netizen yang bisa dibilang tuh masih mengungkit aib almarhumah dan almarhum gitu, apalagi kan sekarang keduanya sudah tidak ada. Kan pasti kan setiap orang yang meninggal harus diceritakan yang kebaikannya saja, yang keburukannya tidak. Oh iya pastilah saya memang merasa ya sedih juga saya ya. Masa hal itu diungkit lagi sementara anak dan menantu saya sudah tidak ada ya. Ya rasanya kurang tepat itu ya. Sementara saya selama ini sudah berjuang ya untuk meluruskan pemberitaan baik tentang anak maupun tentang menantu. Aduh, aku bingung ya. Tadi aku ngeliat videonya bapaknya Vanessa Angel, guys. Katanya dia malah justru membenarkan bahwa terjadi kehamilan di luar nikah itu, guys. Aduh, seharusnya ya sebagai bapak yang bijak, nggak boleh lah menjelekkan anaknya sendiri. Mau bagaimanapun juga tetap aib almarhum tuh dipegang teguh gitu loh. Aduh, sebagai bapak harusnya tuh bener-bener menjaga marwah anaknya sendiri. Jangan membenarkan. Jadi esensi atau pertanyaan atau pernyataan dari bapak itu melalui video yang diwawancarai wartawan atau entah siapa, itu justru memblundar, menjadi rancu pikiran orang-orang yang tadinya simpati menjadi nggak simpati loh Pak. Apapun yang terjadi, seharusnya bapak sebagai orang tua tetap harus menjaga nama baik anaknya. Janganlah kayak begitu Pak, nggak bijak namanya kayak begitu. Saya selalu berkomentar, bukan berarti saya tidak pro dengan Pak Dodi ya. Jadi Pak Dodi mau bagaimanapun juga saya akan mengikuti tuh. Saya juga teman baiknya Pak Vanessa loh. Saya ngerti loh seperti apa Vanessa. Oke, kalau Anda nggak tahu tentang saya tuh dekat dengan Vanessa. Dari dulu saya kerja syuting bareng dia gitu loh. Itu dari zaman FTV-nya zaman baheula waktu sama pacarnya yang lama itu saya bekerja sama dengan dia. Tapi tolonglah, sekarang ini udah almarhum, doakan dia supaya lebih baik, dipanjangkan jalan menuju surga gitu loh. Bukan berarti membuka aib lamanya lagi Pak. Tolong ya, jangan lagi sekali-kali bicara seperti itu. Pak Dodi, saya mohon, saya juga kenal Bapak ya, pernah sekali ketemu. Jangan hal ini menjadi apa ya, jadi berita yang nggak baik. Oke Pak, salam Berita Gading. Iya, postingan itu juga ini udah lihat ya, postingan Kalenta semua juga. Ya ini kan menyangkut anak ini juga ya, jadi almarhum Vanessa Angel dan ya banyak juga teman-teman media akhirnya minta wawancara yang kali dikasih juga mengenai postingan dari Kalenta dan kan captionnya itu kan ya mengenai ya flashback lagi di mana dulu Vanessa hamil di luar nikah dan tidak disetujui. Dan kalau dilihat captionnya itu ya ini membenarkan, bukannya menutup membuka aib, tapi memang membenarkan memang itu kejadiannya memang seperti itu. Memang pada saat itu almarhum ya sudah berbadan dua dan secara keluarga Dedi dan keluarga dari pihak sana juga memang kita berdua sama-sama tidak menyetujui ya, tidak merestui hubungan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh almarhum Vanessa dan almarhum Bibi pada saat itu gitu. Tapi karena sudah berbadan dua, kita sebagai orang tua gimana lagi ya. Jadi pada saat itu memang keputusan yang sangat sulit untuk kedua belah pihak keluarga. Dedi juga tidak menyetujui, dari pihak sana juga tidak menyetujui. Jadi itu caption yang yang dibuat oleh Atta memang benar dan
memang tidak disetujui oleh keluarga. Tapi memang ada cerita lain di balik ketidaksetujuan atau tidak restunya antara keluarga sana dan keluarga Dedi gitu kan. Untuk apa coba membahas orang yang sudah meninggal, apalagi nih membicarakan aib lagi. Untuk kata Halilintar, kalau memang Anda yang upload, Anda yang posting, sebaiknya Anda sendiri yang mengklarifikasi. Apa sih keuntungannya ya membahas orang yang sudah meninggal, apalagi membicarakan masalah aib. Itu sangat tidak dibenarkan ya. Dan khususnya bagi orang tua Vanessa ya, tolonglah, ini kan anakmu ya. Janganlah Anda itu membongkar atau membuka aib anakmu sendiri. Ini kan orang yang sudah meninggal, apalagi ini adalah anakmu. Buat apa? Apa sih keuntungannya? Apakah kita tahu pengadilan Tuhan setelah orang mati? Kalau ingin berbicara, sebaiknya yang baik-baik aja. Jangan pernah kita membongkar aib orang yang sudah meninggal. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah orang yang meninggal. Sangat tidak pantas yang namanya orang tua membuka aib anaknya sendiri yang sudah meninggal. Dan sangat tidak pantas, ya kan? Itu sama aja memberikan beban berat bagi orang yang sudah meninggal. Apakah kita tahu kehidupan orang yang sudah meninggal? Orang baik aja belum tentu baik di mata Yang Maha Kuasa, apalagi orang yang buruk di mata kita. Nggak perlu namanya seorang ayah itu mengklarifikasi omongan ABC, apalagi itu public figure sekalipun. Tidak perlu Anda menanggapinya, itu adalah anak, apalagi membuka aib. Sangat tidak pantas kalau menurut saya ya membicarakan orang yang sudah meninggal, apalagi membuka aib. Nggak perlu, itu nggak pantas. Buruknya seseorang di mata kita belum tentu buruk di mata Yang Maha Kuasa ya. Seperti seseorang menghakimi pekerjaan kupu-kupu malam, sudah pasti kita menganggapnya dia adalah buruk. Tapi dia mulia di Yang Maha Kuasa. Apakah kita tahu apa yang dia lakukan? Maka dari itu, kepada orang tua Vanessa, sebaiknya Anda kalau ingin bicara tentang putri Anda, sebaiknya bicaralah yang baik-baik aja. Jangan pernah Anda sekali-kali membongkar aib anak Anda. Apapun itu keburukannya, jangan pernah Anda ucapkan, apalagi melalui media. Cukup ada di dalam hati. Ingat Pak ya, itu adalah anak Anda. Jangan sampai Anda membuka aib anak Anda sendiri. Sebaiknya Anda mengklarifikasi. Bicaralah yang baik-baik orang yang sudah meninggal. Kasihan Pak yang udah meninggal ya. Buat Atta juga sama ya. Gak boleh ya Kak. Kalau mau bikin konten, bikinlah konten yang positif, yang membuat orang-orang tuh suka pada Anda. Kalau Atta mau ditinggalkan fannya, ya sudah, buatlah yang buruk-buruk aja. Ngapain bikin konten yang baik-baik? Hujatlah itu para netizen. Nah, sebentar lagi juga Anda akan pudar ya. Oke, terima kasih. Saya hanya orang yang sok tahu dan Andalah yang lebih tahu. Kalau ada yang kata-kata yang kurang baik, mohon diluruskan. Terima kasih. Ngomongin orang udah berasa jagoan, disikap tipis langsung baperan. Kalau nggak mau disentil, jangan nyentil, karena gua tahu nyali lu hanya secuil. Bocil, 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 bocil. Gue nggak ngerti sama si Atta Halilintar ini. Dia merepost akun-akun fake yang katanya Vanessa itu ambil duluan, terus dimasukkannya sama storynya, terus bilang Al-Fatihah. Maksudnya apa sih? Jadi kan semua orang tahu kalau si Vanessa ini hamil duluan. Lagian kan si Vanessa ini udah meninggal, ngapain sih diusik-usik lagi? Si Atta ini ya percuma sekolah pakai C, jadi otaknya dangkal. Heran gue, suka banget gitu ngurusin aib-aib orang, macam dia nggak punya aib aja. Tata, mulut kau lemes banget, lu nyakitin apa ya namanya, keluarganya si Puji gitu ya. Apain coba lu repost akun-akun fake yang mengatakan si Vanessa ini hamil duluan, terus kau bilang Al-Fatihah gitu kan.
sangat-sangat, kelakuan kau tuh sangat-sangat menjijikkan, tau nggak? Orangnya udah meninggal, meninggalnya pun secara tragis, terus udah meninggal kau eje-eje, hata-hata. MS amat lah muncul kau itu. Lu tuh punya anak perempuan, Hatta. Jangan sampai anak lu tuh kayak gitu. 2 lagi anak kau perempuan. Jangan sampai orang itu menyumpahin keluarga kau loh. Karena doa-doa orang teraniaya itu sangat manjur, tau nggak? Buat kau ya Hatta Halilintar ya, kelakuan kau minus. Ya mungkin karena kau sekolah paket C ya, jadi otak kau dangkal. Video gua khusus nih, gua buat untuk Jarwo beserta jajaran losenannya. Dengerin baik-baik. Cuy, jadi orang itu kita kudu nerima kritikan orang lain. Ambil sisi baiknya, pelajari untuk jadi mawas diri. Jangan yang gede-gedein tuh ambek. Jangan tambeng jadi orang, apalagi ngebatu. Jangan mentang-mentang Tuhan udah kasih kenikmatan dunia di pangkuan lo gunakan dengan cara kaprah, angkuh, sombong. Bakal apa? Harta semua kagak bakal lo bawa mati, cuy. Gua nasihatin begini nih karena gua sayang sama lo sebagai sesama muslim. Kudu saling mengingatkan. Cuy, dengerin baik-baik. Kita kagak bisa maksa orang lain untuk terus membenci kita. Kita juga tidak bisa menyuruh orang untuk mencintai kita. Kagak bisa. Percaya deh omongan gua. Ya cuy ya. Mohon maaf ya, beliau ini bapak kandung atau bapak tiri. Soalnya dia setuju membenarkan postingan yang di-repost sama si kakaknya si Haji 2 bulan. Berarti dia setuju dong membenarkan postingannya kakak si Haji 2 bulan. Ya, berarti mereka itu ibaratnya setuju. Terus masalahnya di sini, kenapa di-repost? Terus kan almarhum sudah tenang nih, sudah tenang ya. Itu kan cerita duka lama, kenapa diungkit? Saya sih sebagai orang tua sih saya tidak terlalu mengungkit umbar-umbar kayak gitu. Walaupun banyak postingan-postingan, gue ibaratnya no comment ya. Kenapa beliau seperti ini? Terus sok dong, marah dong netizen kan, marah netizen. Ini mari kita baca. Kenapa harus Papa Dali? Pak Dodi kan ada ya Allah. Sorry gue ngakak ya. Terus ini lagi komentar, Vanessa jemput aja bapakmu ini. Terus ada lagi nih yang komen, bapak ini kapan namanya disiarin di masjid? Ya Allah ya Tuhanku. Karena apa? Karena mereka geram, emosi dengan tindakan seperti ini. Makanya saya baca ya di artikel-artikel, Alhamdulillah mereka bersyukur si Gala jatuh tempat asuhnya kepada Bapak Haji Faisal. Mereka senang, saya juga senang. Saya sebagai fansnya Fuji, saya mengidolakan si Fuji. Ya, mohon maaf dong. Ini udah berita lama, udah duka, jangan dibahas lagi aibnya, kasihan dia. Ya, teman-teman fansnya Uti atau teman-teman dari manapun, tolong dong satu kata untuk bapak ini. Kira-kira apa? Satu kata untuk beliau ini. Ya, bantu di komen ya. Terima kasih. Nah ini nih, ini pasti nih salah satu akun penggemarnya keluarga Centong Selusin nih. Kata dia, abang laki-laki comel amat. Tapi ngomong-ngomong, abang yang cocok pakai rok. Comel. Lo pikir gua orang Malaya? Gua orang Indonesia. Kadang-kadang susah sih lo. Doyannya sama keluarga pengki sih, jadi begitu tuh. Ya kan, agak terima lo kalau idola lo dikritik, disindir. Makanya kasih tahu tuh sama idola lo tuh, baik-baik. Jaga tuh bibir. Udah monyong 5 cm masih aja pengen dimelarin. Aduh, gua kagak pakai rok kayak sarung gua mah biar cepet. Jangan terlalu nyaman ngejelekin orang lain. Karena elu sendiri juga belum tentu lebih baik daripada mereka. Dan jangan terlalu merendahkan orang lain. Karena posisi kita di mata Tuhan adalah sama. Ingat, roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ngerti loh, manusia standar. Di akun Facebook Anissa, ya, ada komen dari seorang netizen. Emang udah redup, udah nggak kepake di mana-mana.
film nggak ada, aktingnya jelek mampus, iklan nggak ada, series nggak ada di mana-mana, nggak ada, cuma endorse LOL. Ya guys, melihat komen netizen yang begitu jahat ya sama Fuji, jadi memang kita harus siap ya guys. Kalau mau jadi orang di atas, kita harus siap dikomentarin jelek. Contoh aja Pak Jokowi, dia digambar lagi pacaran dengan Bu Mega. Terus Ahok, terus siapa lagi, Pak Anies, semuanya jelek. Jadi kita harus memang kuat sih guys. Terus ya, ini netizen yang sangat-sangat sulit sekali. Emang siapa namanya, si Fuji itu nggak pernah ngaku di artis kok, dia ngakunya tiktokers. Biarpun dia nggak ada iklan, nggak ada film yang misalnya belum viral atau terkenal, ya rezeki orang kan masing-masing ya guys. Nah, tapi Fuji rezekinya banyak. Coba beli rumah berapa M, beli mobil berapa M, ya kan? Mobilnya aja ada berapa biji, biji lagi ya. Seperti itu. Masih sekarang lagi buku usaha, berbagi dengan banyak orang. Nah, yang ngomong seperti ini, rezekinya seperti apa sih? Lebih besar dari Fuji? Nggak apa-apa sih kalau lebih besar. Tapi kalau dirimu lebih kecil, tapi biasanya sih ada sih kalimat bijak yang mengatakan begini. Orang yang menghina kamu, biasanya orang-orang yang di bawah kamu. Oke juga tuh kalimat. Mungkin ini netizen tidak bisa membedakan mana artis, mana konten kreator ya guys. Kalau bisa cari uang gampang, kenapa cari uang yang harus sulit-sulit sih? Ya kan? Cukup endorse aja dia bisa beli banyak. Ya kan? Jadi itu memang omongan-omongan orang iri. Tapi benar ya, ada orang tuh yang benci sama kita, tapi dia nggak kenal sama kita. Kayak gini. Jadi hati-hati ya guys. Seorang Bayi Muwong aja lebih memilih menjadi konten kreator daripada jadi artis film. Kenapa? Karena bikin film itu banyak memakan waktu, sedangkan kalau konten kreator kan bisa sesukanya ya guys. Jadi kalau mau juli tuh mikir-mikir dulu. Ya, cari data-data yang akurat supaya kalau ngomong tuh bisa didengarkan dan dapat diperjelas. Salah. Fuji menolak disebut keturunan bangsawan, padahal Haji Faisal sandang gelar terhormat ini. Fujianti Utami atau Fuji membantah bahwa dirinya merupakan keturunan bangsawan. Isu ini beredar karena gelar yang disandang ayahnya, Haji Faisal. Fakta ini diungkap Fuji saat menjadi bintang tamu acara Trick Talk. Fuji ditanya mengenai kebenaran isu keturunan bangsawan tersebut. Mitos tahu fakta, Fuji ternyata turunan bangsawan dari Haji Faisal dan Haji Dewi. Fuji merupakan keturunan bangsawan dari papanya yang merupakan datuk di Sumatera Barat. Tanya Umi yang menjadi co-host di acara tersebut. Mitos, jawab Fuji tegas. Ia membenarkan bahwa ayahnya memiliki gelar datuk, tapi menurut Fuji gelar yang disandang Haji Faisal tersebut bukan berarti keluarganya adalah bangsawan. Bukan bangsawan itu. Aku juga nggak ngerti datuk itu apa, tapi itu gelar di Padang, tapi bukan bangsawan, jelas Fuji. Jawaban Fuji ini lantas mendapat beragam komentar warganet. Sikap jujur Fuji tak mengagungkan gelar keluarganya ini mendapat pujian. Namun ada pula yang meluruskan mengenai arti gelar datuk di Sumatera Barat. Aku ibu-ibu suka anak gadis ini, apa adanya, polos, nggak pencitraan, dan begitulah aslinya anaknya nggak berusaha cari simpati, tulis netizen. Ini parah nih. Kura-kura ninja ini mungkin dia habis karaoke kali ya guys, habis karaoke, ayo yuk. Jadi kesannya gue diwawancara mumpung ada mic nih ya, dia nggak tahu, neti udah pada pinter, kura-kura ninja, si kacamata kuning tai, goblok, obsesi banget sih lu jadi artis lu, kura-kura ninja. Aku sakit hati ke keluarga Fuji, Dodi Sudrajat ramai dicibir. Dodi Sudrajat mengaku sakit hati pada keluarga Fuji lewat unggahan Instagram terbarunya. Isu Vanessa Angel hamil,
sebelum menikah menjadi sorotan, karena Atta Halilintar berkomentar di media sosial. Vanessa Angel sudah membantah rumor tersebut, namun netizen masih menyinggung isu itu. Dodi menyatakan keluarga Fuji tidak datang melamar Vanessa Angel sesuai adat, membuatnya kecewa. Unggahan Dodi dibanjiri cibiran netizen, menilai sikapnya pada anak-anaknya, dan isu yang diangkat. Dulu Vanessa hamil di luar nikah dan tidak disetujui, dan kalau dilihat captionnya itu ya Dedi membenarkan, bukannya menutup membuka aib, tapi memang membenarkan. Digosipin hamil sebelum nikah itu apa benar, Kak Vanessa? Sebenarnya bukannya sebelum hamil sebelum nikah ya, karena kan waktu itu kita udah dikasih kan, orang nggak tahu. Betul. Rahasia yo itu ya. Rahasia kan, jadi cuma orang-orang sekitar kita aja yang tahu tanpa orang tua tahu. Jadi pas pestanya emang pas lagi hamil. Jadi pas emang udah resepsi memang aku udah hamil gitu, tapi aku udah nikah duluan gitu. Seorang bapak harus membela anaknya ya. Udah gitu anaknya tuh udah almarhumah gitu, udah nggak ada. Dia bilang katanya bukan membuka aib katanya gitu kan, dengan nada yang tenang gitu ya. Aduh, astaga naga. Ini bapak kandung apa bapak tiri sebenarnya sih, bingung aku tuh, tanda tanya gitu loh. Ikut nimbrung soal Atta Halilintar yang komentar tentang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat bela suami Aurella Hermansyah. Oke lah teman-teman, tadi kan pertama ada video, cuplikan video, kalian bisa nyimpulin sendiri lah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi sama gue. Kali ini berita datang dari ibunya Fuji. Ya ampun, merah-merah kayak mau Imlek. Canda ini. Disentil Dodi Sudrajat, Ibu Fuji perlihatkan koleksi sepatu Vanessa Angel. Mana isi videonya? Kan kemarin sempat viral kan, Dodi Sudrajat bikin pernyataan terus bikin postingan di salah satu IG-nya dia ya kan, dengan kata-kata aduh. Pokoknya lihat aja. Kamu ngapain? Nah ini guys, ini dia videonya, langsung disepil sama ibunya Fuji. Oke, gue geser-geser muka gue ya biar kalian bisa lihat tuh videonya ya. Udah baca sendiri, gue mau bacain. Nih baca sendiri nih. Nah Ibu Fuji nge-spill barang-barang peninggalan Vanessa Angel, dan dari ngomongnya sih sambil videoin kayak masih terharu gitu ya, dengan suaranya Mama Fuji ya kan. Kalian bisa dengar sendiri lah ya. Gala juga nanti kalau seandainya dia mau ngasih ke siapa gitu kan, adiknya tidak bisa. Nah itu masih layak dipakai. Itu tuh yang di atas itu kata-kata yang dibuat di IG-nya ayahnya almarhumah Vanessa Angel. Membawa nama almarhum Vanessa ya, karena ya biar Vanessa Angel, tolong jemput bapakmu ini. Sepertinya dia ini ya, si Dedi kamu ini orang tua yang tidak berguna. Kenapa menurut saya? Di mana-mana orang tua itu akan membela anaknya. Ini si Dedi kamu ini membuka aib kamu. Yang ternyata itu kamu bantah ya. Saya pernah lihat video kamu. Ini videonya ya. Itu kamu itu tidak hamil duluan. Kamu itu nikah siri terus baru resepsi. Ini tolonglah jemput bapak kamu yang sangat meresahkan ini ya Vanessa. Mungkin dia mau bersama kamu, terus dia bilang juga kamu tidak bahagia di surga sana. Ini bapak apa bukan sih? Sedikit agak geram melihat si Dedi ini ya. Sebenarnya Dedi nggak merestui hubungan Vanessa dengan Bibi. Ya itulah yang dia bilang. Di masa kini, wow sekali Pak, dirimu sangat wow sekali. Wow sekali, super wow sekali. Coba kita dengerin dulu deh, mendingan deh. Dedi tidak merestui hubungan Vanessa dengan Bibi, karena pada saat itu
ya kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan sebelum atau lupa Dedi ya, pokoknya nggak jauh beda itu kan waktunya Vanessa itu sudah tunangan sama Mas Didi kan, Didi Mardika kan, cucu dari proklamator Bung Karno pada saat itu juga. Nah ini persisnya berbeda gitu. Kalau Mas Didi ini pada saat mau tunangan itu datang ke rumah Dedi, terus silaturahmi, terus meminta Vanessa untuk dilamar, terus tunangan itu berbeda gitu. Jadi pada saat itu Dedi merestui hubungan Vanessa dengan Mahardika. Itu Dedi merestui karena Dedi sudah ketemu dengan Mahardika, udah hampir 2-3 kali gitu meeting untuk tunangan, terus habis tunangan nanti mau menikah. Pada saat itu kalau nggak salah udah prawet juga kan sama Mahardika. Priwet. Gitu. Udah 99,9% dia udah setuju, dia Mahardikanya juga baik, ya sopan, menghargai Dedi gitu. Nah, ini bumi dan langit gitu bertolak belakang dengan keluarga almarhum Bibi yang tidak menghargai Dedi, tidak bertemu, tidak meminang, tidak adalah proses lamaran gitu. Iyalah Bibi nggak direstuin, kesel pasti, gagal punya menantu cucu Bung Karno, ya kan? Iya makanya kesel kan. Mungkin nih Bibi bukannya Bibi nggak datang kali ya, tapi ketika minta restu nggak direstuin kali karena udah sempet sakit hati nih karena batal nih besanan sama keluarga Soekarno. Ya wajar lah, namanya orang kesel. Sian badak. Katanya udah berkali-kali ketemu. Ya kalau emang bukan jodoh mau gimana Pak? Masa mau dipaksain sih? Mau sampai kapanpun kalau mereka berdua nggak jodoh nih, Mas Didi sama Vanessa nggak jodoh, akan terpental hubungan mereka, nggak akan bersatu. Karena jelas-jelas Vanessa nih jodohnya sama Bibi, orang sampai maut memisahkan kok. Bahkan maut nggak memisahkan, maut tuh menyatukan mereka ada di tempat yang sama. Harusnya nih Bapak ya, daripada ngoceh-ngoceh hal sesuatu yang udah jauh banget kayak begitu Pak, lebih baik kita baca Al-Fatihah, doain almarhum dan almarhumah, ketimbang ngomongin sesuatu yang negatif kayak begini sekarang Pak. Astaga ya Tuhan ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Bapak ini kan udah dewasa, udah tua banget ya, tapi kok cara berpikirnya masih kayak anak-anak gitu ya, masih diselimuti rasa emosi, egois gitu, nggak sabaran gitu, masih aja tetap ingin menjatuhkan keluarga sebelah. Kenapa Pak? Udah Pak, cukup semuanya, hentikan segalanya, kasihan anak Bapak yang ada di sana. Bapak bilang kalau sekarang anaknya nggak tenang di sana karena makamnya nggak disatuin sama ibunya. Bukan karena itu, ini nggak tenang karena Bapak ngomongin terus ini. Jangan Pak, udah selesai dah. Kita sebagai netizen nih nasehatin Bapak, bener-bener nasehatin Bapak, ngasih tahu Bapak, minta tolong Bapak, udah cukup. Nama-nama almarhum dan almarhumah jangan dibawa-bawa lagi Pak, kasihan. Mereka berdua udah tenang di sana. Di sana ya seenggaknya kita doain agar mereka berdua tenang di sana, dan agar mereka lebih tenang lagi. Bapak gak usah bawa lagi namanya, udah. Walaupun anak ngomonginnya baik-baik aja Pak, jangan yang buruk-buruk, dosa Pak. Beneran dah Pak, dosa. Kita nggak tahu azab kapan turunnya Pak. Beneran dah. Udah selesaikan ini Pak ya. Udah dinasehatin sama netizen, bobel banget otaknya sumpah dah. Keseringan makan bangku sekolahan sih dulu nih. Enggak dalam artian bener-bener dimakan bangkunya gitu. Bukannya belajar. Sekolah sampai depan gerbang doang sih, gerbangnya dijilatin kali ya. Al-Fatihah Pak buat almarhum dan almarhumah. Ngomong yang baik-baik aja Pak, yang buruk-buruk atau aib-aib nggak usah dibongkar-bongkar Pak. Orang di mana-mana yang bongkar aib tuh orang luar gitu ya. Ini Bapak sendiri yang bongkar aib. Sikat, bye. Lagi sih, flashback lagi di mana dulu Vanessa hamil di luar nikah dan tidak disetujui. Dan kalau dilihat captionnya itu ya Dedi membenarkan gitu, bukannya menutup membuka aib, tapi memang hewan apa yang mulutnya puki? Emang ada hewan mulut puki? Ada dong. Dodi kuk kemari guguk, ayo lari. Guys, kalian tahu nggak sih itu tuh makhluk apaan? Dan pertanyaanku tuh itu tuh sebenarnya tuh bapak kandung atau bapak tirinya si almarhum Vanessa sih ya guys ya? Kan nggak mungkin kayak kalau bapak kandung modelan kayak guguk gitu. Jadi kalian tahu guys siapa yang wawancarai dia?
Kalian pikir itu diwawancara ya? Tidak ada. Dia tuh sebenarnya pakai HP-nya sendiri dan sok berasa paling sibuk, berasa paling artis. Cuy. Dia tuh cintanya ditolak sama itu loh. Siapa itu? Botol Yakult yang kemarin numplek di panggung itu loh. Jadi dia tuh kebanyakan konten mundur-wir yang gak jelas tuh loh guys. Makanya jadi otaknya ikut mundur. Fix dia pro dengan Sendok Garpu Lusinan, Bimoli, Suneo. Cocok ya kan? Cocok masuk ke keluarga mereka. Cocok. Memang gila kau ya, bawa nama selaku ayah almarhum Vanessa dari ayah kandungnya almarhum Vanessa Angel. Itu kan aib kau ya, membenarkan. Aib ya, tapi ya, walaupun aib, jadi sementara kita melihat ya ini bukan satu Islam, kalau kaum muslim hal yang ya itu disuruh tutup aib harus ditutup-tutupi. kita. Memang Kalau memang benar begitulah itu aib, kenyataan yang memang disuruh benar tutup, gitu, datang kau buka.